Ya, kita lanjutkan kembali. Saya mau ke Pak Saud Situmorang. Pak Saud, kalau tadi kan melihat di netizen di media sosial ada yang terbelah juga, tapi data dari Mas Ismail menarik loh. 77% 77% loh. narasinya negatif. Ini sebenarnya tadi kalau Arifadi bilang sudah hampir 100% ini sudah membahayakan artinya One step kalau ahead, untuk Pak. bola liar ini. Tapi nampaknya kok KPK adem ayem aja ya Pak Saud? Ya, lagi-lagi kalau memang perilakunya sudah korup, kalau saya kembali kepada regulatory impact assessment itu tentang dampak Undang-Undang 19 itu, memang kerusakannya sangat masif di dalam. Gitu. Bayangkan aja Mbak ya, Iya. Mbak Maria, itu kemarin ada pimpinannya mengatakan bahwa kebocoran surat yang di ESDM itu pun tidak berdampak apa-apa. Wah, itu edan banget ya kalau saya bilang, kalau saya berpikiran kayak begitu. Oh. Jadi sudah cara berpikir filosofisnya pun sudah lari. Kita kan tahu yang namanya LKPPK itu adalah ujung dari semua kegiatan, dan itu nature-nya itu intelijen, dia tertutup, tidak boleh ada orang lain tahu. Otherwise semuanya kegiatan yang disebutnya intelijen sebagai pengumpul informasi itu akan buyar gitu. Jadi cara berpikirnya sudah sangat salah. Dan jangan lupa, wisdom crowd itu sekarang tuh atau netizen itu lebih pintar dari orang-orang di dalam. Karena apa? Orang di dalam itu sudah menutup pintu hatinya untuk kemudian menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Bahwa hukum itu harus pasti, bahwa hukum itu harus adil, bahwa hukum itu harus bermanfaat. KPK harus adil dan pasti dan bermanfaat. Sekarang nggak ada manfaatnya dalam Tapi kan ini pemberantasan tidak korupsi. semua kan Pak Saud? Oh ya, itu biasa. Check and balance memang begitu, harus begitu. Justru kita malah aneh kok orang jadi ngikut semua. Yang tidak setuju itu kan nanti akan muncul sejumlah argumentasi. Apa? Kenapa nggak setuju? Kenapa masih menghendaki oleh KPK seperti yang sekarang? Sementara saya berpikir saat ini Presiden harus mengeluarkan Perpu untuk mengembalikan Undang-Undang KPK. Ya kan? Tentu orang akan bilang, wah Saud ngaco. Nah, itu ada naskah akademiknya. Jadi Presiden hari ini kalau mau Indonesia benar, buat Perpu, kembalikan KPK ke undang-undang sebelumnya. Nah, itu pasti selesai masalah ini. Nggak akan ada kayak gini lagi. Gitu loh. Ya, Pak Saud, harusnya mudah dong untuk Dewas KPK menindaklanjuti berbagai permasalahan polemik di KPK ini? Iya. Maria kan tahu di mana kemarin salah satu pimpinannya sudah bahkan terkait langsung dengan peristiwa pidana, mereka terkesan memproteksi dan membiarkan sang bekas pimpinan itu berlalu begitu saja. Padahal itu sudah pidana. Anda nggak boleh ketemu dengan orang lain yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Itu pidana. Dan kalau orang pergi, itu pidananya pun sebenarnya tidak hilang. Tapi apakah itu dilakukan? Maria, Mas Arief, negeri ini sudah berada di ambang bahaya. Boleh percaya, boleh nggak, terserah, itu pilihan. Sama dengan netizen masih pro dan kontra. Ya, tapi kita lihat, nyatanya kan makin susah. Bayangkan dari 40 indeks persepsi korupsi, jatuh ke 34. Anda bayangkan naik satu aja susah banget. Ya kan? Terus Anda bilang bahwa Saud ngaco, ya silakan aja gitu. Pak Saud, lantas kemana dong Pak? Harapan masyarakat bisa diberikan untuk pemberantasan penanganan tindak pidana korupsi di negeri kita ini, Pak? Sudah jelas ketika KPK dibentuk sampai ke tahun 2019 yang meninggalkan KPK itu indeks persepsi korupsi kita naik sampai topnya 40. Ketika Undang-Undang KPK 2019 dibuat jatuh ke 34. Ini kan nilai ini datang dari orang-orang yang wisdom crowd-nya tinggi, para ahli, 9 lembaga yang menilai. Nah, kemudian kita masih membantah bahwa Indonesia sedang baik-baik saja dalam pemberantasan korupsi. Nah, kalau Mas Arief tanya kepada siapa, saya ulangi lagi, Jokowi harus segera membuat Perpu dan kembalikan ke undang-undang yang semula, yaitu Undang-Undang 2002, itu akan clear masalah ini. Semuanya akan tidak ada lagi kebocoran, perilaku yang transaksional, perilaku yang konflik of interest itu akan hilang dengan sendirinya. Karena pengawas internal, deputi pengawas internal di masa lalu, itu lebih powerful dari Dewan Pengawas yang ada saat ini.
Mas Ari, Mbak Maria, bayangkan saya salah pakai baju aja di dalam konferensi pers ditegur tertulis, ya kan? Ditegur tertulis hanya soal baju. Apalagi kalau dokumen hilang kayak begini, waduh. Ya itu jadi maksudnya kembali lagi, negeri ini sudah payah. Ya, oke Pak Saud, tapi tentu di lubuk hati terdalam saya, Rifada dan juga pemirsa di rumah adalah kepercayaan terhadap KPK agar KPK ini kemudian marwahnya bisa kembali bangkit lagi memberantas korupsi di tanah air. Nah Mas Ismail, ada tidak sih narasi-narasi semacam ini di media sosial kita di tengah banyaknya narasi negatif ya terhadap KPK versus Polri? Ya ada, itu sebetulnya narasi positif terkait setiap kali ada OTT ya. Kayak kemarin pada OTT Bupati Meranti, itu jadi positif. Dukungan kepada KPK positif, pemberitaan percakapan juga positif gitu. Dan selalu yang bisa mengangkat marwah KPK itu adalah penindakan seperti ini. Gitu. Dan terkait kasusnya Firly ini, sebetulnya dari netizen juga persis sama dengan Pak Saud tadi. Mereka melihat kontroversi yang terjadi sekarang ini dinilai sebagai buah dari revisi UU KPK yang lalu itu. Jadi kalau ini mau ditarik lagi, arahnya sebetulnya apa yang sudah oleh netizen, kalau mereka mau menyampaikan pendapatnya, tuntutannya itu mungkin ke Pak Jokowi barangkali ya, sebagai mungkin yang satu-satunya bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Gitu. Ada nggak mention akunnya Pak Jokowi yang disampaikan oleh netizen gitu? Nah ini sayangnya saya nggak lihat seperti itu. Ya, ada tapi nggak bisa. Nggak bisa. Jadi netizen masih banyak mengarahkan isu ini kepada Pak Firly sendiri. Gitu. Kemudian juga kepada KPK, kalau KPK yang terkait yang sisi positifnya tadi karena OTT. Jadi menghubungkan isu ini kepada Pak Jokowi masih sangat sedikit. Gitu. Oke. Nah ada juga nggak sih kira-kira sentimen dari atau tanggapan dari netizen? Karena kan di saat heboh soal kisru antara Brigjen Endar dan Firly, Ketua KPK ini, beberapa kali ya KPK itu justru malah masih melakukan operasi tangkap tangan. Ya. Nah artinya ada nggak yang memberikan apresiasi juga begitu? Atau kecenderungan bahkan, oh iyalah OTT-nya kan itu kan masih masanya Pak Karyoto sama Pak Brigjen Endar gitu. Atau seperti apa suara itu? Suara sentimen positif 18% itu karena apresiasi tadi ya. Jadi netizen mengapresiasi KPK. Nah, salah satunya yang menahan Rafael ya, RAT Rafael Alun Trisambodo itu. Kemudian juga OTT Bupati Meranti. Kemudian juga yang terakhir kan KPK meriksa Sekda Riau SF Haryanto ya. Dan hal itu diapresiasi. Jadi sebenarnya netizen juga cukup fair dalam hal ini, ketika ada prestasi juga diapresiasi. Ini menunjukkan apa? Harapan kepada KPK masih sangat tinggi. Jadi ketika ada prestasi kecil pun itu akan diapresiasi. Jadi tidak saya lihatnya seperti itu. Iya, jadi memang fair ya, bukan julid gitu loh netizen kita ya. Baik, terima kasih banyak Pak Saud Situmorang, terima kasih Mas Ismail Pak Saud, terima kasih. Ya, harapan kita kemudian nanti KPK memberikan sikap positif lah ya, dan juga Dewas bertindak ya dalam hal ini. Selamat berakhir pekan Bapak-Bapak.